Halo teman-teman semua, di video pertemuan pertama kita kali ini, aku bakal ngejelasin nih tentang akuntansi dan lingkungan bisnis. Oke, mungkin teman-teman udah pada nggak sabar nih buat dengerin dan nyimak materi dari aku tentang akuntansi dan lingkungan bisnis. Mungkin langsung aja kita geser ke next slide. Oke, di sini ada definisi akuntansi dan pemakai informasi akuntansi. Sebelumnya aku bakal jelasin nih, apa sih akuntansi itu? Nah, akuntansi ini terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua mencatat, yang ketiga mengkomunikasikan kejadian-kejadian ekonomi dari suatu organisasi, bisnis, atau nirlaba kepada pengguna yang berkepentingan atau berminat dengan informasi itu untuk pengambilan keputusan secara tujuan lainnya. Nah, kegiatan akuntansi ini menghasilkan laporan keuangan. Nah, definisi akuntansi menurut fungsi dan kegunaannya itu apa sih? Nah, akuntansi merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi, terutama yang bersifat keuangan, yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Nah, sedangkan definisi akuntansi ini menurut kegiatannya itu, akuntansi itu adalah seni mencatat, mengklasifikasikan, dan mengikhtisarkan transaksi-transaksi atau kejadian yang sekurang-kurangnya atau sebagian yang bersifat keuangan secara menginterpretasikan hasil-hasilnya. Dalam rangka menjalankan aktivitasnya, untuk menghasilkan barang dan jasa, perusahaan akan berinteraksi dengan berbagai pihak dan pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan tersebut seringkali membutuhkan informasi keuangan tentang keuangan perusahaan. Pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan itu adalah, oke, kita next nih teman-teman. Siapa sih? Nah, yang pertama ada kreditor, nih, yaitu orang atau perusahaan yang memberikan pinjaman kepada dana perusahaan untuk berbagai keperluan usaha. Lalu yang kedua ada pemerintah, yaitu lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Yang ketiga ada calon investor, yaitu orang-orang atau lembaga yang akan menanamkan uangnya dalam suatu perusahaan di masa mendatang. Lalu yang keempat ada pemasok. Nah, pemasok itu orang atau perusahaan yang menjual berbagai barang kepada perusahaan, mulai dari peralatan kantor, mesin, hingga bahan baku usaha. Lalu yang kelima ada pemegang saham. Nah, pemegang saham itu orang atau lembaga yang menanamkan uang atau kekayaannya kepada perusahaan. Lalu yang keenam ada manajer produksi, yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses yang menghasilkan produk dalam suatu perusahaan. Lalu yang ketujuh ada manajer pemasaran. Nah, manajer pemasaran ini orang yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses pemasaran produk perusahaan. Lalu yang terakhir, ada berbagai pihak internal perusahaan lainnya yang memerlukan data dan informasi keuangan lain yang harus disediakan oleh akuntansi. Nah, di sini ada konsep dan prinsip akuntansi. Akuntan keuangan ini mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dalam menyiapkan laporan keuangan. Di Indonesia, prinsip ini dikenal sebagai prinsip akuntansi bertema umum atau PABU, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) adalah badan otoritas yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengembangkan standar akuntansi di Indonesia. DSAK ini menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan atau ISAK. Saat ini DSAK mengadopsi standar akuntansi keuangan internasional di tingkat internasional. IASB adalah penyusun standar akuntansi internasional yang dikenal dengan nama International Financial Reporting Standard atau yang biasa disebut dengan IFRS atau International Accounting Standard atau IAS. Nah, selain itu, Otoritas Jasa Keuangan atau yang disebut dengan OJK memiliki kewenangan menetapkan standar pelaporan keuangan perusahaan-perusahaan yang sahamnya ini diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Nah, oleh karena itu, PABU ini mempengaruhi bagaimana perusahaan membuat laporan dan apa aja laporannya. Semua pemangku kepentingan itu tertarik dengan penyusunan PABU. Nah, dengan demikian, standar ini dibuat melalui proses pencarian dan pertimbangan masukan dari semua pihak yang terdampak. Nah, di sini ada pemahaman tentang prinsip dan konsep akuntansi. Yang A, konsep entitas bisnis. Konsep entitas bisnis atau business entity concept adalah asumsi dasar akuntansi keuangan karena konsep ini membatasi data ekonomi dalam sistem akuntansi ke data yang berhubungan langsung dengan aktivitas usaha. Bisnis dipandang sebagai entitas terpisah dari pemilik
kreditur, atau pihak pemangku kepentingan lainnya. Bentuk entitas usaha yang umum ada di Indonesia adalah perusahaan perseorangan, persekutuan, perseroan, dan koperasi. Lalu di sini yang B ada konsep biaya atau cost konsep. Nah, cost konsep ini adalah jumlah suatu pos laporan keuangan dicatat sebesar biaya perolehan yang meliputi harga beli dan semua sampai pos tersebut siap digunakan. Nah, di sini ada bentuk-bentuk bidang usaha nih teman-teman. Nah, bentuk-bentuk bidang usaha ini yang pertama ada perusahaan perseorangan atau proprietorship. Nah, perusahaan perseorangan ini dimiliki oleh perusahaan. Lalu yang kedua di sini ada persekutuan atau partnership. Nah, partnership ini dimiliki oleh 2 orang atau lebih individu. Lalu yang ketiga di sini ada korporasi atau corporation atau yang biasa disebut dengan perseroan. Nah, perseroan ini dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai badan hukum yang terpisah. Oke, mungkin langsung kita next saja. Nah, di sini ada profesi bidang akuntansi. Secara umum, profesi akuntan ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok profesi, yaitu yang pertama, akuntan perusahaan. Nah, akuntan perusahaan ini, akuntan yang bekerja untuk internal perusahaan. Posisi sebagai akuntan perusahaan dapat dipilah lagi nih teman-teman menjadi beberapa posisi yang lebih spesifik. Yang pertama, ada akuntan keuangan, akuntan biaya, internal auditor, akuntansi pajak, akuntansi anggaran, dan sistem akuntansi. Nah, yang kedua, ada akuntan publik nih teman-teman, yaitu akuntan yang memiliki posisi independen dan bekerja untuk berbagai pihak yang membutuhkan jasa mereka dalam memeriksa dan menilai kewajaran laporan keuangan perusahaan. Dan yang ketiga, di sini ada akuntan pemerintah. Nah, akuntan pemerintah ini akuntan yang bekerja untuk kepentingan pemerintah dan berfungsi untuk mengamankan berbagai kepentingan pemerintah. Lalu yang keempat, ada akuntan pendidik nih. Akuntan pendidik itu yang mengabdikan dirinya dalam institusi tertentu yang bertugas untuk mempersiapkan, membimbing, dan melatih naradidik untuk menjadi akuntan profesional. Oke, selesai sudah materi kita hari ini. Mungkin kita bakal lanjut ke latihan soal. Nggak afdol banget nih kalau kita udah nyimak materi tapi nggak latihan soal. Mungkin kurang nyantol kali ya. Oke teman-teman, setelah tadi aku udah ngejelasin materi, sekarang kita lanjut ke latihan soal. Nah, aku di sini punya beberapa latihan soal nih buat teman-teman dan sekaligus bakal kita bahas bareng-bareng. Oke, soal nomor pertama di sini ada jelaskan definisi akuntansi menurut fungsi dan kegiatannya. Nah, tadi udah aku singgung juga nih tadi definisi akuntansi menurut fungsi dan kegiatannya. Oke, mungkin langsung aja kita bahas ya. Nah, definisi akuntansi menurut fungsi dan kegunaannya itu, jadi akuntansi itu merupakan jasa yang berfungsi untuk memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi, terutama yang bersifat keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Nah, sedangkan definisi akuntansi menurut kegiatannya nih, ada akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasikan, dan mengikhtisarkan transaksi-transaksi atau kejadian yang sekurang-kurangnya atau sebagian yang bersifat keuangan dengan cara menginterpretasikan hasil-hasilnya. Oke, kita next ke nomor selanjutnya ya teman-teman. Untuk soal nomor 2, sebutkan beberapa pengguna informasi akuntansi. Wah, tadi ada sekitar berapa ya? Sekitar 8 ya teman-teman kalau teman-teman tadi nyimak materi yang aku jelasin tadi. Oke, langsung aja kita bahas. Oke, nah benar nih teman-teman, ada sekitar 8 pengguna informasi akuntansi. Yang pertama ada kreditor, ada pemerintah, ada calon investor, ada pemasok, pemegang saham, manajer produksi, manajer pemasaran, dan berbagai pihak internal. Oke, kita next ke nomor selanjutnya. Oke, nomor 3, apa peran akuntansi dalam bisnis? Wah, apa ya teman-teman kira-kira? Oke, mungkin langsung aja kita bahas. Oke, yang pertama itu adalah sebagai penyedia informasi serta jawaban yang terkait dengan keuangan, sebagai alat pengendali keuangan, dan yang terakhir untuk membantu stakeholders dalam pengambilan keputusan. Oke, kita next ke nomor selanjutnya nih teman-teman. Oke, mengapa perusahaan besar seperti Telkom, Indosat, Indofood, dan Semen Indonesia itu berbentuk koperasi? Kira-kira teman-teman tahu nggak ya, kenapa sih perusahaan-perusahaan besar seperti mereka nih berbentuk koperasi? Duh,
Mungkin sedikit pengetahuan kali ya buat teman-teman, mungkin langsung aja kita bahas. Nah, ada nih jawabannya, karena untuk mengelola perusahaan besar itu tersebut diperlukan sumber dana dalam jumlah yang besar nih teman-teman. Nah, jadi dengan bentuk korporasi ini, perusahaan ini dapat memperoleh sumber dana dengan cara mengeluarkan saham. Seperti itu teman-teman. Oke, ada sekitar 4 latihan soal yang tadi udah kita bahas. Sekian penjelasan materi dan latihan soal yang aku berikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga teman-teman paham dengan latihan soal dan materi yang aku berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.